selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Salam jumpa lagi kami pada sekolah Minggu Jemaat GPM Betel, Jenjang Anak Kampung 3. Saat ini sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih dan penyayang, terima kasih kami boleh berkumpul lagi sebagai anak sekolah Minggu Jemaat GPM Betel, Anak Jenjang Kampung 3. Di saat ini kami akan membaca Alkitab. Tuhan Yesus berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang kami baca dapat kami mengerti, memahami, kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar apa kata firman-Mu di saat ini. Amin. Firman Tuhan di saat ini yang terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Yang berbunyi demikian. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kamu berjalan di jalan, adik-adik perhatikan di bagian jalan ada lampu lalu lintas atau juga zebra cross. Gunanya itu untuk menghindarkan pengguna jalan dari kecelakaan dan mengatur jalannya lalu lintas dengan baik. Ini adalah salah satu aturan yang dibuat di negara ini, adalah dengan tujuan agar setiap orang harus taat pada peraturan tersebut. Di saat ini kita akan belajar tentang arti dan tujuan pemberian 10 hukum Tuhan. Kalau kamu belajar tentang pemberian 10 hukum Tuhan, berarti ada hubungannya dengan sejarah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan memakan waktu yang cukup lama, yaitu 40 tahun. Dalam masa 40 tahun itu, bangsa Israel belajar untuk mengenal siapa dan bagaimana Tuhannya. Selama kurun waktu itu juga, Tuhan selalu memelihara umatnya. Tuhan selalu menyediakan keperluan jasmani bagi mereka, makanan, minuman. Buktinya, mana dan burung puyuh, 12 mata air, dan 70 pohon korma, dan pakaian yang tidak pernah buruk di tubuh mereka. Dalam waktu 40 tahun itu, bangsa Israel juga belajar untuk mengenal diri mereka. Berulang-ulang Tuhan menguji mereka, dan berulang-ulang juga mereka tidak tahan uji, yaitu mereka hidup bersungut-sungut, sehingga mereka dihukum. Untuk mengikat perjanjian Allah dengan umat Israel sebagai umat pilihannya, Allah memberikan undang-undang dalam hukum. Undang-undang dan hukum Allah ini tertulis dalam kitab Kejadian sampai dengan Ulangan yang kita sebut dengan Taurat. Hukum Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Dari kata kerja Hora
artinya mengatur, menunjukkan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Alkitab, Torah dianggap sebagai suatu anugerah kasih setia Allah, sebagai tanda bukti bahwa Allah tetap memelihara umatnya. Isi hukum Taurat dibagi dalam 3 golongan. 1. Dekalog atau dasar fikah, atau yang disebut 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan ini adalah inti atau ringkasan hukum Taurat. 2. Misi patin, yaitu undang-undang hukum sipil yang mengatur kehidupan umat sebagai warga negara. Peraturan tentang janda, yatim piatu, orang-orang miskin, budak, dan lain-lain. 3. Hukim, yaitu undang-undang yang berisi ketetapan-ketetapan tentang kebaktian, tentang bait suci, korban-korban hari raya, dan lain-lain. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian fungsi dari hukum Taurat adalah untuk mengatur apa yang dapat dilakukan dan apa yang dilarang oleh Tuhan kepada umatnya. Sedangkan tujuan dari pemberian hukum Taurat kepada umat Israel yaitu sebagai pedoman untuk mengatur hidup orang Israel, hidup antar sesama maupun dengan Tuhan. Demikianlah materi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mengakhiri bagi saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, serta materi boleh hamba sampaikan di saat ini. Biarlah itu menjadi bekal dan pedoman bagi anak-anak kekasih kami yang mendengar di saat ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak kekasih kami, jemaat GPM Bethel, dari jenjang balita sampai remaja. Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan hikmat bagi mereka, berkati pendidikan mereka, berkati setiap cita-cita yang mereka impikan. Tuhan Yesus juga menjaga dan melindungi mereka selalu. Tuhan Yesus berkati juga orang tua dalam tugas tanggung jawab mendampingi anak-anak kekasih, berikan hikmat bagi mereka supaya mereka dapat menjadi sumber yang terbaik bagi anak-anak kekasih. Berkati kami selaku para pengasuh dalam tugas tanggung jawab melayani, biarlah kami dapat melaksanakan tugas melayani ini dengan penuh cinta kasih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa yang kami naikkan di saat ini. Ampuni salah dan dosa kami bila ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah lewat pengampunan itu kami mau diberkati dan dibarui oleh Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di saat ini bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah di saat ini, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, mau tinggal menyertai kami semua, menyertai anak-anak SMKPI Jemaat GPM Bethel, para pengasuh, menyertai orang tua, semua orang yang kami doakan mengasihi bahkan membenci kami sekalipun, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.